Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di pelajaran PKWU. Pada pertemuan ini kita masih membahas tentang kemasan produk kreatif. Pada pertemuan ini kita akan mendalami 6 hal, yaitu yang pertama tujuan kemasan produk, kemudian klasifikasi kemasan, berikutnya adalah jenis-jenis kemasan produk, selanjutnya adalah syarat kemasan produk, merancang kemasan produk, dan model kemasan produk kreatif. Kita lihat tujuan kemasan produk. Menurut Lau dan Kimber tahun 2007, tujuan dari kemasan dan pelabelan kemasan antara lain: 1. Produk fisik atau produksi fisik, yaitu melindungi objek dari suhu, getaran, guncangan, tekanan, dan sebagainya. 2. Perlindungan kemasan, yaitu melindungi dari hambatan oksigen, uap air, debu, dan sebagainya. 3. Pengelompokan distribusi. Maksudnya adalah benda-benda kecil biasanya dikelompokkan bersama dalam satu paket untuk efisiensi transportasi dan penanganannya. Berikutnya adalah informasi penanganan kemasan. Informasi tentang cara menggunakan transportasi, daur ulang, atau membuang paket produk yang sering terdapat pada kemasan atau label. Contoh di sini yaitu produk susu UHT. Ya, di sini ada beberapa kode dalam perlakuan terhadap produk kemasan tersebut. Misalnya jangan diinjak, maksimal tumpukan 8, jangan dibanting, kemudian hindari dari bau tajam, simpan di tempat kering, kemudian hindari dari panas. Ini contohnya. Berikutnya adalah keamanan kemasan. Kemasan yang tidak dapat ditutup kembali atau akan rusak secara fisik sangat membantu dalam pencegahan pencurian. Paket juga termasuk memberikan kesempatan sebagai perangkat anti pencurian. Salah satunya adalah segel. Nah, ini kita bisa lihat segel. Biasanya dalam kemasan botol itu tertulis jangan diterima bila segel rusak. Nah, segel ini adalah salah satu contoh kaitan dengan keamanan kemasan. Berikutnya adalah kenyamanan kemasan. Maksudnya adalah fitur yang menambah kenyamanan dalam distribusi, penanganan, penjualan, tampilan, pembukaan kembali, menutup, penggunaan, dan digunakan kembali. Saya beri salah satu contoh, ini adalah produk Ultramilk. Ini dijelaskan bagaimana penggunaan teknologi tutup pada kemasan. Misalnya ini tutupnya seperti ini, kemudian dijelaskan, kemudian di sini juga dijelaskan. Yaitu fungsinya adalah untuk kenyamanan bagi konsumen. Berikutnya adalah pemasaran. Kemasan dan label dapat digunakan oleh pemasar atau produsen untuk mendorong calon pembeli untuk membeli produk. Misalnya kemasan makanan ini, di sini tulis pedas mampus. Nah, artinya di sini pedasnya itu cukup atau pedas sekali, gitu kan. Kemudian di sini ada 15% ekstra, lebih banyak. Kemudian di sini contoh lagi, ini adalah kemasan pasta gigi untuk anak-anak. Bagaimana ini dikemas, kemudian gambar-gambar ini yang menarik sehingga juga menarik bagi anak-anak. Kedua, yaitu klasifikasi kemasan. Kita lihat untuk klasifikasi kemasan. Berdasarkan frekuensi dari pemakaian, ada beberapa, yaitu yang A, kemasan sekali pakai atau disposable. Kemasan sekali pakai yaitu kemasan yang langsung dibuang setelah dipakai. Contoh, bungkus plastik untuk es, bungkus dari daun-daunan,
kotak karton lipat minuman. Yang B, kemasan yang dapat dipakai berulang kali atau multi-trip. Kemasan yang dapat dipakai berulang kali seperti botol minuman, botol kecap, botol sirup, dan lain sebagainya. Yang C, kemasan atau wadah yang tidak dibuang atau dikembalikan oleh konsumen atau semi-disposable. Wadah-wadah tersebut biasanya digunakan untuk kepentingan lain di rumah konsumen, misalnya botol air mineral, yaitu untuk tempat air minum di rumah, kaleng susu untuk tempat gula, dan lain-lain. Penggunaan kemasan untuk kepentingan ini berhubungan dengan tingkat toksikasi. Ini adalah contohnya kemasan sekali pakai, misalnya bungkus permen. Kemudian kemasan yang dapat dipakai berulang kali, misalnya botol kecap. Kemudian kemasan yang tidak dibuang, nah, ini misalnya kaleng roti. Berikutnya yang kedua, berdasarkan struktur sistem kemasan. Klasifikasi kemasan berdasarkan kontak produk dengan kemasan atau berdasarkan letak suatu bahan kemas di dalam sistem kemasan secara keseluruhan. Ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu A. Kemasan primer. Kemasan primer yaitu kemasan yang bersentuhan, mewadahi, membungkus langsung produk. Misalnya kaleng susu, botol minuman, bungkus tempe. Nah, ini contohnya kemasan primer. Ya, jadi langsung bersentuhan dengan produk. Susu, kemudian ini bungkus untuk roti, dan ini kemasan alami. Juga dengan kemasan alami atau kemasan bisa daur ulang. Ya, biasanya ini di desa-desa ini banyak sekali digunakan. Berikutnya adalah kemasan sekunder. Kemasan sekunder fungsi utamanya melindungi kelompok-kelompok kemasan lain atau biasanya kemasan yang digunakan untuk kemasan pertama atau kemasan primer. Misalnya kotak karton untuk wadah susu dalam kaleng, kotak kayu untuk buah yang dibungkus, dan sebagainya. Ini contohnya. Jadi kemasan ini untuk mengemas kemasan primer. Nah, ini yang sering kita lihat, misalnya botol minuman dikemas lagi, air dikemas di botol, ya dikemas lagi dengan karton. Itu adalah contohnya. Berikutnya adalah kemasan tersier. Kemasan tersier yaitu kemasan untuk mengemas setelah kemasan primer dan sekunder. Kemasan ini digunakan untuk pelindung selama pengangkutan. Misalnya jeruk yang dibungkus dimasukkan ke dalam kardus, kemudian dimasukkan ke dalam kotak, dan setelah itu dikemas. Contohnya ini. Ya. Jadi kemasan yang mengemas kemasan sekunder dan kemasan primer. Biasanya untuk kemasan yang tersier ini adalah kemasan yang lebih kuat dari 2 kemasan sebelumnya. 3. Sifat kekakuan bahan kemasan. Ada beberapa hal. Yang pertama yaitu kemasan fleksibel. Kemasan fleksibel yaitu bahan kemasan yang mudah dilenturkan tanpa adanya retak atau patah dan relatif tipis. Misalnya plastik, kertas, dan foil. Nah, ini adalah beberapa contohnya kemasan. Ini kemasan untuk minuman, kemasan untuk susu, kemasan untuk sampo, dan masih banyak lagi. Kita bisa melihat kemasan yang fleksibel. Kemasan kaku. Yang B, kemasan kaku. Kemasan kaku yaitu bahan kemas yang bersifat keras, tidak tahan lentur, patah bila dibengkokkan, relatif lebih tebal dari kemasan fleksibel, misalnya dari kayu, gelas, dan logam. Salah satu contohnya kemasan dari logam atau dari kaleng, ya, untuk susu, untuk buah, dan sebagainya. Oke, kemasan semi kaku atau semi fleksibel. Kemasan semi kaku atau semi fleksibel yaitu bahan kemas yang memiliki sifat antara kemasan fleksibel dan kemasan kaku, misalnya botol plastik dan wadah bahan yang berbentuk pasta. Saya beri contoh, ini adalah botol plastik yang biasa digunakan di kehidupan sehari-hari yang bisa kita lihat juga.
Selanjutnya adalah berdasarkan sifat perlindungan terhadap lingkungan. Dibagi menjadi beberapa. Yang A, kemasan hermetis atau tahan uap dan gas. Kemasan hermetis yaitu kemasan yang secara sempurna dapat dilalui oleh gas, udara, atau uap air, sehingga kemasan ini tidak dapat dimasuki oleh bakteri, ragi, dan debu. Wadah-wadah yang bisa digunakan untuk pengemasan secara hermetis adalah kaleng dan botol gelas. Nah, seperti ini. Ini adalah kemasan untuk buah, misalnya kemasan untuk jus buah ya. Kemudian ini kemasan untuk susu, ini dari logam, kalau ini dari botol kaca. Yang B, kemasan tahan cahaya. Kemasan tahan cahaya yaitu wadah yang tidak bersifat transparan, misalnya kemasan logam, kertas, dan foil. Kemasan ini cocok untuk bahan pangan yang mengandung lemak dan vitamin yang tinggi, serta makanan hasil fermentasi. Ya, contohnya seperti ini. Ini kemasan dari bentuk foil. Ini banyak digunakan di farmasi atau obat ya. Biasanya obat itu menggunakan kemasan dari foil. Kemudian ini dalam bentuk kaleng untuk makanan-makanan yang biasanya tahan lama, makanan yang tahan lama. C, kemasan tahan suhu tinggi. Kemasan tahan suhu tinggi yaitu kemasan untuk bahan yang memerlukan proses pemanasan, pasteurisasi, dan sterilisasi. Umumnya terbuat dari logam dan gelas. Saya beri satu contohnya yaitu yang terbuat dari logam, ya, dari kaleng. Ini kaleng. Kemudian bahannya ada di dalamnya, produknya ada di dalamnya. Ini adalah kemasan yang tahan suhu tinggi. 5. Berdasarkan tingkat kesiapan pakai atau perakitan. Pada siap pakai, yang pertama, pada siap pakai yaitu bahan kemasan yang siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna sejak keluar dari pabrik, contohnya botol, wadah kaleng, dan sebagainya, seperti contoh di atas tadi. B. Wadah siap dirakit atau wadah lipatan. Wadah siap dirakit atau kemasan yang masih memerlukan tahap perakiratan sebelum diisi, misalnya kaleng dalam bentuk lembaran atau flat, dan silinder fleksibel, wadah yang terbuat dari kertas foil atau plastik. Contohnya kalau kita makan di McD itu biasanya wadahnya dari kertas yang kemudian dirakit dan baru diisi. Selanjutnya adalah jenis-jenis kemasan produk. Jenis-jenis kemasan yang tersedia pada saat ini ada beberapa, yaitu kemasan kertas, kemasan gelas, kemasan logam, kemasan plastik, kemasan komposit, berupa kertas atau plastik, kemasan yang bersifat ramah lingkungan karena dapat dimakan, dan kemasan yang mampu daur ulang secara alami oleh mikroba dalam tanah. Identifikasi jenis-jenis plastik. Lihat, kalau kita membeli minuman botol plastik biasanya ada kode. Atau kalau kita lihat pada kemasan yang menggunakan botol plastik biasanya ada kode seperti ini. Kita lihat, misalnya kode yang pertama ini. Polimer, penggunaan, dan rekomendasi. Untuk yang kode 1, angka 1 ini, itu PET, kemudian bentuknya botol plastik, botol minyak, sayur, tempat makan, open proof. Hanya sekali pakai, tidak bisa dipakai untuk berulang kali. Untuk yang kedua, misalnya botol susu, jus yang berwarna putih, kemasan mentega, ini juga sekali pakai. Jadi nomor 1 dan 2 ini warna kuning ini biasanya hanya sekali pakai, tidak boleh digunakan kembali. Itu PET dan HDPE. Kemudian untuk kode yang ketiga, ya, 3, kemudian di sini ada V atau PVC.
Misalnya botol deterjen, sampo, atau pipa. Ya. Ini adalah jenis plastik yang sulit didaur ulang. Ini berbahaya, tidak bisa didaur ulang. Ya. Kemudian yang keempat, ini adalah kantong belanja, kantong kresek. Nah, kalau kita menyebut kantong kresek, pembungkus makanan segar, botol yang dapat ditekan, ini biasanya kodenya 4. Ya. Ini sulit dihancurkan, tetapi tetap baik untuk tempat makanan. Yang kelima, ya, kode nomor 5, warnanya hijau sama seperti kode 4. Ini seperti pembungkus biskuit, botol minuman, obat, sedotan. Ini pilihan terbaik untuk bahan plastik menyimpan makanan dan minuman. Ya. Jadi ini yang kode 5 ini baik untuk menyimpan makanan. Dan yang 6 ini adalah styrofoam, kemudian wadah makanan beku atau makanan siap saji. Ya, ini harus dihindari penggunaannya kembali ya. Kalau bisa sekali pakai atau kalau bisa tidak menggunakan untuk. Kemudian syarat kemasan produk. Dalam memilih bentuk dan bahan kemasan yang akan digunakan, maka diperlukan beberapa pertimbangan agar dapat berfungsi dengan baik. Pertimbangan tersebut antara lain, 1. Tidak beracun. 2. Bahan kemasan tidak mengganggu kesehatan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti kandungan timbal yang bersifat racun bagi manusia. Untuk plastik kita bisa lihat dari kode tadi. 3. Harus cocok dengan bahan yang dikemas. Yang keempat, kemasan yang dipilih harus cocok dengan produk yang dikemas. Jika salah memilih bahan kemasan, maka akan merugikan di produsen. 5. Sanitasi dan syarat-syarat kesehatan terjamin. 6. Tidak menunjukkan kerusakan karena adanya mikroba. Bahan kemasan juga tidak boleh digunakan bila dianggap tidak dapat menjamin sanitasi atau syarat-syarat kesehatan. Itu dapat mencegah pemalsuan. 8. Kemasan berfungsi sebagai pengaman dan cara membuat kemasan yang khusus sehingga sulit dipalsukan dan bila terjadi pemalsuan akan mudah dikenali. 9. Kemudahan membuka dan menutup kembali. 10. Pada umumnya, konsumen akan memilih produk dengan kemasan yang mudah dibuka dan ditutup. 11. Kemudahan dan keamanan dalam mengeluarkan isi produk. 12. Kemudahan dan keamanan dalam mengeluarkan isi perlu dipertimbangkan sehingga isi kemasan dapat diambil dengan mudah dan aman. 13. Kemudahan pembuangan kemasan bekas. Pada saat ini banyak sekali kemasan yang bisa didaur ulang. Bahkan plastik untuk tempat belanja pun sekarang sudah banyak dibuat yang mudah dalam daur ulang atau mudah terurai. 14. Pada umumnya, kemasan bekas adalah sampah dan merupakan suatu masalah yang memerlukan biaya yang cukup besar untuk penanganannya. 15. Ukuran, bentuk, dan berat. 16. Ukuran kemasan berhubungan sangat erat dengan penanganan selanjutnya, baik dalam penyimpanan, transportasi, maupun sebagai alat untuk menarik perhatian konsumen. 17. Penampilan dan pencetakan. 18. Kemasan harus memiliki penampilan yang menarik, baik dari segi bahan dan sebagainya. 19. Estetika maupun dekorasi perlu diperhatikan. Hal ini terkait selera masyarakat. Syarat-syarat khusus. Selain syarat-syarat yang telah disampaikan di atas, masih ada syarat-syarat khusus yang perlu diperhatikan. Antara lain 1. Iklim daerah pemasaran, yaitu iklim tropis atau subtropis. 2. Kelembabannya.
3. Penggunaan dan sasaran konsumennya. Berikutnya, merancang kemasan produk. Merancang atau mendesain sebuah kemasan produk tergantung pada tingkat kreativitas dari desainernya. Beberapa hal tersebut antara lain: A. Membuat desain kemasan yang unik. Salah satu hal terpenting dalam membentuk kemasan adalah Anda harus mendesain kemasan tersebut secara lebih unik, inovatif, dan juga berbeda dari produk lain. Dengan membuat kemasan yang unik, maka minat masyarakat untuk membeli produk Anda akan meningkat. Contoh sederhananya, jika Anda berbelanja di supermarket dan melihat adanya deretan kemasan produk kotak dalam satu rak, lalu Anda melihat ada satu kemasan yang bentuknya bulat, bisa dipastikan Anda akan penasaran dengan isi yang ada di dalamnya. Jadi dibuat lebih unik dan berbeda dengan produk yang lain. B. Desain kemasan sesuai target market. Usahakanlah untuk mendesain kemasan produk sesuai dengan target pasarnya. Contohnya ini ada 2. Ini adalah produk kemasan yang dibuat untuk anak-anak. Gambar warnanya, pilihan warna, kemudian gambarnya, kemudian bentuk tulisannya. Ini adalah produk madu, tapi dibuat sedemikian menarik sehingga anak-anak tertarik. Jadi anak-anak tidak melihat isinya madunya, tetapi lebih tertarik pada kemasannya. Berbeda dengan kemasan jam tangan ini. Jam tangan ini adalah kemasan untuk orang dewasa. Dibuat lebih elegan, lebih menarik bagi orang dewasa. Nah, jadi kalau produk itu untuk orang dewasa tidak perlu banyak materi-materi warna dan sebagainya, tetapi lebih pada fokus pada fungsi dari produknya, ya. Jadi bukan kemasannya, tapi lebih fungsi dari produknya. C. Membuat kemasan dengan beberapa ukuran. Jika produk yang Anda jual adalah produk yang tergolong baru, maka usahakanlah untuk membuat kemasan produk dalam berbagai variasi ukuran, seperti small, medium, atau large. Ya. Tapi perlu diingat bahwa masyarakat akan cenderung atau konsumen akan cenderung membeli kemasan yang lebih kecil untuk produk yang baru karena lebih praktis dalam membawa atau lebih praktis dalam memakai. D. Label harus mudah dimengerti. Label kemasan produk harus memuat kata-kata, kalimat, nama, logo, dan gambar yang mudah dimengerti oleh konsumen. E. Terdapat informasi yang relevan. Sebuah label harus memuat informasi yang relevan dan diperlukan. Hindari penulisan label dengan huruf yang susah dibaca dan ukurannya sangat kecil. Selain itu, ada beberapa hal yang wajib tercantum dalam sebuah label produk. Antara lain, nama produk. Ya, nama produk adalah nama dari produk kreatif yang akan dikemas dan dipasarkan. 2. Stempel atau merek dagang. Suatu usaha agar memiliki ciri khusus haruslah memiliki stempel atau merek dagang yang unik. 3. Komposisi bahan baku yang digunakan. Komposisi dari bahan baku yang digunakan amat penting dijelaskan dalam label produk. Yang keempat, itu atau beratnya atau volume bersihnya. Pengertian dari neto atau volume bersih adalah bobot atau volume sesungguhnya dari produk kreatif tersebut. 6. Nama distributor. Pengertian nama distributor adalah nama pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam proses distribusi suatu produk kreatif. 7.
nomor registrasi atau izin dari Dinas Kesehatan. Sebuah nomor yang merupakan bukti otentik bahwa produk kreatif tersebut telah melalui proses pengujian dan dinyatakan aman untuk dikonsumsi atau digunakan. 8. Logo halal. Sebuah logo yang dicantumkan dalam kemasan produk kreatif yang menyatakan halal untuk dikonsumsi. 9. Kode produksi, yaitu sebuah kode yang menyatakan kode produksi dari produk kreatif. Kode produksi ini mencantumkan tanggal produksi berupa angka atau kode huruf yang menjelaskan tanggal pembuatan produk kreatif. 10. Waktu kadaluarsa. Pengertian waktu kadaluarsa adalah keterangan yang menyatakan bahwa produk masih layak untuk dikonsumsi. Keterangan kadaluarsa dapat ditulis dengan mencantumkan tulisan, biasanya ada 2, yaitu best before date, atau artinya adalah produk masih dalam kondisi baik dan masih dapat dikonsumsi beberapa saat setelah melewati tanggal yang dicantumkan. Kemudian use by date artinya adalah produk tidak dapat dikonsumsi jika melewati tanggal yang dicantumkan. Kalau yang best before date ini biasanya adalah toleransi dari barang yang dikonsumsi. Nah, ini adalah contoh label panganan olahan ya. Di sini ada nama dagangnya. Misalnya ini Cindy. Ini nama produknya, keripik ikan bilis. Nah, keripik, jadi dalamnya adalah keripik ikan bilis. Nama produknya adalah Cindy. Dan di sini label halal dari MUI. Ya, ini ada izin dari MUI bahwa makanan ini halal. Kemudian di sini adalah nama dan alamat produsen. Jadi diproduksi oleh apa, dari mana gitu. Kemudian nomor izin edar atau BPOM, ya, izin dari BPOM. Kemudian nah ini di sini keterangan kadaluarsa baik digunakan sebelum ya, tanggal 1 bulan 8 tahun 2000. Di sini adalah isi berat bersihnya. Jadi isi bersihnya 130 gram. Di sini adalah daftar bahan ya. Daftar bahan dijelaskan daftar bahannya yang relevan. Kemudian informasi alergen, mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal. Misalnya ikan bilis 40%. Kemudian di sini adalah informasi nilai gizi. Jadi di dalam satu kemasan ini ada berapa nilai gizinya. Ini ada kode produksi dan barcode-nya. Untuk beberapa bagian seperti nama produk, label halal, nama alamat produsen, nomor izin edar, keterangan kadaluarsa, dan isi berat, ini adalah wajib dicantumkan di bagian yang paling mudah dilihat dan dibaca. Biasanya adalah di bagian depan. Sedangkan yang daftar bahan, informasi nilai, dan sebagainya ini biasanya ada di belakang. Yang terakhir kita lihat model kemasan produk kreatif. Model kemasan produk kreatif haruslah mendukung pemasaran, sehingga calon konsumen mudah mengingat dengan produk yang dijual. Ya, contohnya yang mudah sekali, orang melihat misalnya obat untuk obat nyamuk misalnya ya, orang akan mengatakan satu produk itu untuk menjelaskan semua jenis obat nyamuk. Kita lihat Baygon misalnya di tempat kita ya sekali. Padahal pembelinya bukan Baygon misalnya. Kemudian macam-macam yang ada. Kita lanjutkan, terdapat 6 faktor yang berpengaruh dalam menentukan kemasan produk, antara lain warna. Konsumen melihat warna jauh lebih cepat daripada melihat bentuk atau ukuran.
Fungsi warna selain untuk identifikasi, juga untuk mencitrakan produk dan meningkatkan daya beli. Kemudian bahan atau materialnya. Terdapat beberapa macam bahan yang dapat digunakan sebagai kemasan produk, misalnya kertas, plastik, aluminium foil, botol, dan lain sebagainya. Sesuai dengan kegunaan atau sesuai dengan bahan atau produk yang dibuat. Dilihat lagi pada materi di depan. 3. Bentuk. Bentuk yang sederhana, memiliki daya tarik dan keunikan, akan mengundang minat konsumen untuk membeli produk. Bisa kita lihat bentuknya seperti apa. Misalnya produk untuk anak-anak harus menarik di bagian apanya, produk untuk dewasa ya harus seperti apa. 4 adalah ukuran. Ukuran kemasan sangat tergantung pada jenis produk, volume, luas, tebal, dan tipis kemasan. 5. Logo atau brand. Merek dagang sangat penting untuk meningkatkan simbol daya saing produk. Kemudian topografi atau teksnya, muatan teks pada kemasan yang menyampaikan pesan untuk menjelaskan produk yang akan dijual. Untuk bagian yang keenam ini dibuat sederhana mungkin, tetapi mudah dipahami oleh konsumen. Demikian untuk materi hari ini dan selamat belajar.